Anakku diselamatkan guru ngaji kampung saat akan dijadikan tumbal rumah makan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pagi itu, Slamet duduk di beranda rumah kecilnya. Lantai tanah yang mulai retak dan dinding bambu yang sudah miring membuatnya menghela napas panjang. Istrinya, Sari, sedang menanak nasi dengan kayu bakar seadanya. Raffi, anak mereka yang masih duduk di bangku kelas 2 SD, berlari-larian di halaman dengan baju yang sudah lusuh. "Matt, beras tinggal segini," kata Sari sambil memperlihatkan segenggam beras di baskom kecil. "Besok sudah habis. Kamu ada kerjaan hari ini?" Slamet menggeleng pelan. "Belum ada, Sar. Biasanya kalau ada tetangga minta bantu angkut padi atau jadi kuli bangunan, baru dapat uang. Tapi akhir-akhir ini sepi." Sari tidak menjawab, hanya menatap kosong ke arah tungku. Kehidupan mereka memang serba pas-pasan. Kadang untuk makan malam, mereka hanya mengandalkan singkong rebus atau lauk tempe basi yang digoreng ulang. Siang harinya, Slamet berjalan ke warung kopi dekat balai desa. Beberapa pria duduk sambil merokok, bercakap-cakap soal rumah makan baru yang belakangan selalu ramai. Rumah makan itu berdiri di pinggir jalan utama Desa Mekarsari. Berukuran besar, cat temboknya masih baru, dan papan namanya terang menyala saat malam. "Rumah makan Pak Harto itu aneh," ujar Karto, salah satu warga yang sedang menyeruput kopi. "Masakannya biasa saja, tapi pembeli selalu penuh. Orang luar desa pun banyak yang datang." Mungkin karena murah." "Tapi kok bisa setiap hari ramai, nggak pernah sepi?" Karto menggeleng dengan ekspresi ragu. Slamet hanya mendengarkan. Dalam hatinya, ia berpikir, andai bisa bekerja di sana, mungkin masalah dapurnya akan sedikit teratasi. Tak lama kemudian, seorang lelaki setengah baya dengan pakaian rapi menghampiri Slamet. Lelaki itu adalah Kasan, orang kepercayaan Pak Harto. "Matt, kamu lagi butuh kerjaan?" "Iya mas, kalau ada, saya mau sekali," jawab Slamet cepat. "Pak Harto butuh orang buat bantu di rumah makan. Kerjaannya bersih-bersih, angkat barang, kadang bantu masak juga. Gajinya lumayan, makan dapat, tempat tinggal juga bisa, kalau mau." Mata Slamet berbinar. "Serius mas?" "Iya, kalau kamu mau, malam ini ikut ke rumah makan. Ketemu langsung sama Pak Harto." Slamet mengangguk penuh semangat. Kesempatan seperti ini jarang datang. Ia langsung pulang dan menceritakan kabar itu kepada Sari. Sari tampak cemas. "Kok tiba-tiba banget, Matt? Orang-orang bilang rumah makan itu aneh. Jangan-jangan ada apa-apanya?" Sar, jangan percaya omongan orang. Yang penting kita bisa makan. Aku nggak mungkin pilih-pilih kerjaan," jawab Slamet menenangkan. Malamnya, Slamet mendatangi rumah makan itu bersama Kasan. Dari luar, bangunannya terlihat megah dibanding rumah-rumah lain di desa. Lampu neon terang benderang, musik dangdut pelan terdengar dari dalam, dan deretan mobil parkir memenuhi halaman. Begitu masuk, Slamet melihat banyak orang makan dengan lahap. Bau masakan memang enak, tapi ia merasa agak pusing mencium aroma yang terlalu kuat dari dapur. "Ini daging apa?" tanya Slamet. "Ya, daging sapi lah," jawab tukang masak sambil menyeringi. "Jangan banyak tanya, kerja aja." Slamet terdiam. Hari-hari berikutnya ia mulai terbiasa dengan pekerjaan itu. Gaji harian kecil yang diberikan cukup membuat dapurnya tak lagi kosong. Raffi bisa makan kenyang, Sari bisa tersenyum lagi. Namun di balik semua itu, ada perasaan ganjil yang terus mengganggu pikirannya. Setiap malam saat ia pulang, Slamet sering mendengar suara tangisan samar dari arah rumah makan. Pernah juga ia melihat seorang ibu-ibu menangis mencari anaknya di depan rumah makan, tapi penjaga mengusirnya. "Kenapa banyak anak hilang belakangan ya, Sar?" tanya Slamet suatu malam. "Entahlah, Matt. Katanya ada yang pergi ke Tota, ada yang katanya diculik. Aku takut Raffi juga kenapa-kenapa," jawab Sari sambil memeluk anaknya.
Slamet berusaha menenangkan, tapi hatinya sendiri diliputi rasa curiga. Ia teringat lagi ucapan Karto di warung kopi. Rumah makan itu selalu ramai, meski masakannya biasa saja. Apakah benar ada harga yang harus dibayar? Beberapa pekerja lain juga jarang mau ngobrol lama dengan Slamet. Mereka seperti menyimpan sesuatu. Kalau ada yang menyinggung soal gudang belakang atau suara aneh, mereka langsung diam dan pura-pura sibuk. Suatu sore, Slamet mengantarkan piring kotor ke dapur. Saat melintas dekat gudang belakang, ia mendengar suara berisik, seperti benda berat diseret. Ia mencoba mendekat, tapi Kasan tiba-tiba muncul dan menepuk bahunya. "Ngapain kamu di sini?" tanyanya dengan nada tegas. "Enggak, Mas, cuma lewat," jawab Slamet cepat. "Kalau cuma lewat, jangan dekat-dekat gudang. Fokus kerja aja. Kalau kamu nurut, rezekimu lancar," kata Kasan sebelum pergi. Ucapan itu membuat bulu kuduk Slamet berdiri. Ada sesuatu yang disembunyikan di gudang itu, ia yakin sekali. Tapi ia memilih diam. Bagaimanapun ia baru saja mendapat pekerjaan, kalau banyak tanya, bisa-bisa malah dipecat. Meskipun begitu, malam itu Slamet sulit tidur. Wajah anaknya terbayang terus. Ia mulai berpikir, jangan-jangan rumah makan itu memang bukan usaha biasa. Tapi ia menepis pikiran itu. Besok ia tetap harus bekerja demi nasi di piring keluarganya. Hari-hari Slamet di rumah makan makin sibuk. Setiap pagi, ia harus datang lebih awal, membersihkan halaman, lalu membantu mengangkat karung-karung daging dari mobil box yang rutin datang. Karung-karung itu berat, isinya daging mentah. Biasanya, pekerja lain langsung membawanya ke dapur. Awalnya Slamet tak terlalu peduli, tapi lama-lama ia memperhatikan kalau daging yang datang bentuknya tidak selalu sama. Kadang seperti daging sapi, kadang lebih mirip kambing. Bahkan pernah ia melihat potongan yang membuatnya bingung, seperti bukan dari hewan ternak. Potongannya panjang dan ada yang mirip tangan kecil. "Ini beneran daging apa, Mas?" tanya Slamet pada Surip, tukang masak tua yang sudah lama kerja di situ. Surip melirik sebentar, lalu menjawab ketus. "Udahlah, gak usah banyak tanya. Masak aja, pembeli gak pernah komplain." Jawaban itu bikin Slamet makin penasaran, tapi ia memilih diam. Ia tahu kalau terlalu banyak tanya bisa dianggap cari masalah. Malam harinya, setelah rumah makan tutup, Slamet diminta membereskan dapur. Saat sedang mengelap meja, ia mendengar suara samar dari arah gudang belakang, seperti tangisan orang. Pertama pelan, lalu terdengar jelas. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Slamet berdiri diam, merinding, tapi berusaha memastikan. Ia mendekat ke pintu gudang, menempelkan telinga. Suara tangisan itu memang ada, jantungnya berdegup kencang. Namun tiba-tiba Kasan muncul dari arah berlawanan. "Matt, kenapa kamu di sini?" tanyanya dengan nada curiga. "Enggak, Mas, saya cuma mau ambil ember," jawab Slamet cepat, pura-pura santai. Kasan mengangguk pelan tapi matanya tajam menatap. "Ingat, jangan suka kepo. Kalau kerja mau awet, jangan ikut campur urusan yang bukan tanggung jawabmu." Slamet hanya mengangguk, lalu buru-buru kembali ke dapur. Malam itu ia pulang dengan pikiran kacau. Di rumah, Sari langsung menyambut dengan wajah panik. "Matt, tadi Raffi demam tinggi, badannya panas sekali." Slamet mendekati anaknya yang terbaring lemah di tikar. Raffi biasanya lincah, tapi malam itu matanya sayu. "Ayah, aku pusing," bisik Raffi lirih. Slamet mengelus kepala anaknya. Ia merasa bersalah karena jarang di rumah. "Sabar ya nak, besok kita bawa ke mantri." Keesokan paginya, Slamet membawa Raffi ke mantri desa. Setelah diperiksa, mantri bilang hanya demam biasa. Diberi obat penurun panas, lalu disuruh istirahat. Slamet lega, tapi anehnya meski sudah minum obat, demam Raffi selalu kambuh, terutama di malam hari. Sari mulai gelisah. "Matt, kamu nggak merasa aneh? Sejak kamu kerja di rumah makan itu, anak kita jadi sering sakit." Slamet terdiam. Ia memang sempat terpikir begitu, tapi ia tak mau menghubungkan langsung. Baginya itu hanya kebetulan. Tapi Sari tetap curiga. Beberapa hari kemudian, saat Slamet membeli beras di warung Buati, ia mendengar kabar lain. Buati bercerita pelan. "Kamu dengar nggak, Matt? Anak Pak Mulyono hilang 2 malam lalu. Dicari kemana-mana nggak ketemu." Slamet terkejut. "Hilang gimana, Bu?"
Katanya habis main di lapangan sore-sore, nggak pulang. Sampai sekarang belum ada kabar. Udah 2 anak hilang bulan ini. Orang-orang pada resah, tapi anehnya nggak ada yang berani ribut. Polisi juga kayak pura-pura nggak tahu. Selamat merinding mendengarnya. Ia langsung teringat suara tangisan yang pernah ia dengar dari gudang belakang, tapi ia menahan diri untuk tidak cerita apa-apa. Sampai di rumah, pikirannya makin kacau. Sampai di rumah, ia melihat Sari duduk termenung di samping Raffi. Wajah istrinya pucat. "Aku takut, Matt. Kalau benar ada yang gak beres di rumah makan itu, jangan-jangan Raffi juga bisa kena." Selamat mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri goyah. "Tenanglah, Sar. Aku kerja cuma bersih-bersih, gak ikut yang aneh-aneh. Soal anak hilang mungkin ada penjahat dari luar desa." Tapi Sari menatap tajam. "Kalau memang cuma penjahat biasa, kenapa semua orang kayak tutup mulut?" Pertanyaan itu menusuk Selamat. Ia tak bisa menjawab. Malam itu saat berangkat kerja, Selamat sengaja berjalan pelan melewati jalan belakang rumah makan. Dari kejauhan ia melihat ada 2 orang menggotong sesuatu masuk ke gudang. Mereka menutupinya dengan kain hitam. Ia berusaha mendekat, tapi suara motor lewat membuatnya buru-buru menyingkir. Di dalam rumah makan, suasana tetap ramai. Orang-orang makan dengan lahap, tertawa-tawa, seolah tidak ada apa-apa. Namun bagi Selamat, pemandangan itu justru membuatnya mual. Ia terus teringat karung yang dibawa ke gudang dan suara tangisan yang pernah ia dengar. Ketika istirahat, Selamat mencoba berbicara dengan salah satu pekerja baru. Namanya Roni. "Mas, kamu gak merasa ada yang aneh di sini?" tanyanya pelan. Roni menoleh cepat, wajahnya panik. "Jangan ngomong sembarangan, Matt. Kalau sampai kedengaran, kita bisa celaka." "Celaka gimana maksudmu?" Roni menggeleng keras lalu menunduk. "Pokoknya jangan tanya lagi. Anggap aja nggak tahu." Selamat makin bingung. Kenapa semua orang seperti menyimpan rahasia besar? Ketika malam makin larut dan rumah makan tutup, Selamat kembali diminta bersih-bersih dapur. Lagi-lagi ia mendengar suara dari gudang. Kali ini bukan tangisan, melainkan suara ketukan seperti orang mencoba keluar. Ia keringat dingin, ingin kabur, tapi kakinya seperti terpaku. Tiba-tiba pintu gudang bergetar keras, membuat Selamat mundur beberapa langkah. Ia yakin ada sesuatu di dalamnya. Saat ia hampir berbalik lari, suara Kasan terdengar dari belakang. "Matt, kamu ngapain di situ?" Selamat kaget, jantungnya hampir copot. Enggak mas, saya cuma lagi ngepel." Kasan menatapnya lama, lalu mendekat. "Ingat, kalau kamu kerja di sini, tutup mulutmu rapat-rapat. Ada hal yang gak perlu kamu tahu. Kalau kamu sok kepo, bisa bahaya buat kamu dan keluarga." Ucapan itu membuat tubuh Selamat gemetar. Ia hanya mengangguk saja, lalu buru-buru pulang. Sampai di rumah, ia mendapati Raffi kembali demam tinggi. Tubuh anaknya menggigil, padahal baru tadi sore agak membaik. Sari menangis sambil memeluk anaknya. "Matt, aku yakin ini ada hubungannya dengan kerjaanmu. Kita harus berhenti." Selamat tak bisa menjawab. Ia tahu istrinya mungkin benar, tapi ia juga bingung bagaimana memberi makan keluarganya kalau berhenti. Malam itu ia hanya bisa duduk termenung memandang anaknya yang lemah, sementara di kepalanya terus terngiang suara tangisan dari gudang rumah makan. Sore itu, suasana rumah Selamat mendadak kacau. Sari menjerit histeris ketika mendapati Raffi tidak ada di rumah. Awalnya, ia mengira anaknya sedang bermain di halaman belakang, tapi setelah dicari ke kebun singkong tetangga pun tak ketemu. "Matt, Raffi nggak ada. Dari tadi aku manggil-manggil nggak ada jawaban," teriak Sari dengan wajah pucat. Selamat langsung meletakkan cangkul yang baru saja ia pakai di kebun. Ia berlari masuk rumah, mencari di bawah dipan, di dapur, bahkan di sumur belakang. Tidak ada tanda-tanda anaknya. Ia keluar lagi, menanyakan pada tetangga yang sedang menyapu halaman. "Bu, lihat Raffi nggak tadi main ke sini?" Tetangga menggeleng. "Enggak, Matt. Dari tadi saya di sini, nggak ada anak kecil lewat." Selamat mulai panik. Ia berlari ke warung depan gang, berharap anaknya nongkrong di situ. Hasilnya sama. Orang-orang di warung bilang tidak ada anak kecil yang datang. Tak lama, Sari ikut keluar sambil menangis. "Matt, jangan-jangan Raffi diculik orang. Anak-anak di desa ini kan sudah ada yang hilang." Ucapan itu membuat perut Selamat mual. Ia mencoba menenangkan istrinya, meski dirinya sendiri gemetar. "Kita cari dulu, Sar. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu." Mereka pun berteriak-teriak memanggil nama Raffi sambil menyusuri jalan kampung.
Warga yang mendengar ikut keluar, membantu mencari. Beberapa orang berinisiatif membawa obor karena sore mulai gelap. "Coba cari ke sawah belakang," ujar salah satu warga. Rombongan menyebar ke berbagai arah. Ada yang ke sungai, ada yang ke lapangan desa. Namun sampai malam tiba, tidak ada yang menemukan. Seolah Raffi lenyap begitu saja. Sari semakin histeris. Suaranya serak karena terus-menerus berteriak. "Anakku, tolong, siapapun, tolong cari anakku." Slamet merasa dadanya sesak. Ia terus berjalan mondar-mandir tanpa arah, hingga langkahnya membawanya ke dekat rumah makan tempat ia bekerja. Di sana, lampu-lampu masih terang benderang. Pengunjung keluar masuk seperti biasa, tidak ada yang terlihat mencurigakan. Tapi di tanah berpasir dekat pagar samping, Slamet melihat jejak kaki kecil. Jejak itu jelas menuju ke arah belakang rumah makan. Ia jongkok, memperhatikan dengan seksama. Ukurannya tidak jauh beda dengan kaki Raffi. Jantungnya berdegup kencang. "Ya Allah, jangan-jangan," gumamnya pelan. Sari yang ikut mendekat langsung panik. "Matt, itu jejak kaki anak kecil kan? Aku yakin itu Raffi, masuk ke dalam rumah makan itu." Slamet berdiri kaku. Matanya menatap pagar tinggi yang memisahkan area belakang rumah makan. Ia tahu kalau memang benar Raffi ada di dalam, artinya kecurigaannya selama ini nyata. Gudang yang seling ia dengar suara aneh, mungkin menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan. Sari menarik lengannya. "Ayo kita masuk, kita terobos saja." Tapi Slamet ragu. Rumah makan itu dijaga ketat. Ada beberapa laki-laki berbadan besar yang biasa menjaga pintu belakang. Kalau ia nekat masuk, bisa saja ia dipukul atau malah dibunuh. "Kita nggak bisa asal masuk, Sar. Itu bahaya," ucapnya pelan. "Bahaya gimana, Matt? Anakku hilang. Masa aku diem aja?" Sari menangis sambil memukul-mukul dada suaminya. Beberapa warga yang ikut mencari mendekat. "Ada apa, Matt?" Slamet menunjuk jejak kaki kecil di tanah. "Ini jejak Raffi, kayaknya masuk ke belakang rumah makan." Warga saling pandang. Ada yang menghela napas panjang. "Kalau udah urusannya sama rumah makan itu, aku nggak berani ikut campur," kata salah satunya lalu pergi. Yang lain menunduk, pura-pura tidak dengar. Slamet tahu kenapa. Semua orang takut dengan Pak Harto, pemilik rumah makan itu. Selain kaya raya, ia punya banyak orang suruhan. Belum lagi isu soal ilmu hitam yang dipelihara untuk melindungi usahanya. Sari makin marah melihat sikap warga. "Kalian tega? Anak hilang kok malah diam aja? Kalau giliran anak kalian yang hilang gimana?" Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya menunduk, lalu perlahan meninggalkan tempat itu. Kini tinggal Slamet dan Sari berdiri di depan pagar. Rasa takut dan putus asa bercampur. Slamet ingin sekali menerobos masuk, tapi pikirannya kacau. Ia tahu lawan yang dihadapi bukan orang biasa. Sari duduk di tanah, menangis terseduh-seduh. "Matt, aku nggak peduli. Aku mau ambil Raffi. Mau mati pun nggak apa-apa." Slamet memeluk istrinya. Matanya berkaca-kaca. "Sabar dulu, Sar. Kita nggak bisa gegabah. Kalau kita mati, siapa yang nolong Raffi?" Sari menatap suaminya dengan tatapan penuh benci dan putus asa. "Jadi kita cuma diam aja, Matt? Anakku diambil orang, kamu malah takut." Slamet tidak bisa menjawab. Suaranya tercekat. Malam makin larut. Orang-orang sudah kembali ke rumah. Hanya suara jangkrik yang terdengar, sesekali diselingi musik dangdut dari dalam rumah makan. Sari akhirnya pulang dengan langkah lemas, sementara Slamet masih berdiri mematung di depan pagar. Ia menggenggam erat tangannya. Dalam hati, ia bersumpah akan menemukan anaknya. Tapi bagaimana caranya? Lawannya terlalu kuat. Sesampai di rumah, Sari hanya terbaring sambil menangis. Slamet duduk di sudut ruangan, kepalanya penuh pikiran. Ia terus mengingat jejak kaki kecil yang menuju ke belakang rumah makan. Ia percaya sekali itu Raffi.
Namun setiap kali membayangkan harus berhadapan dengan Pak Harto dan anak buahnya, tubuhnya bergemetar. Malam itu Slamet tidak tidur. Ia duduk menatap lampu minyak yang redup. Sesekali ia mendengar isak tangis istrinya. Dalam hatinya, ia sadar jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Raffi adalah mencari bantuan. Tapi kepada siapa? Warga desa saja takut bicara. Polisi? Tidak mungkin. Mereka seolah sudah dibeli. Di tengah kebingungan itu, ia teringat seseorang, yaitu Pak Ahmad, guru ngaji kampung. Orang tua itu terkenal berani dan disegani. Banyak warga yang percaya ia punya ilmu agama yang kuat. Slamet menggenggam tangannya. Kalau ada yang bisa menolong, mungkin cuma beliau. Slamet tidak bisa tidur malam itu. Sejak Raffi hilang, pikirannya terus kacau. Ia sudah mencari ke sawah, sungai, bahkan kebun bambu, tapi tak juga ada hasil. Hanya satu tempat yang terus menghantui pikirannya, rumah makan Pak Harto. Setiap kali teringat jejak kaki kecil yang ia lihat di belakang rumah makan itu, hatinya makin yakin ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Dengan langkah pelan, Slamet meninggalkan rumah. Sari yang sudah tertidur tidak ia bangunkan. Ia tidak ingin istrinya ikut panik. Malam di desa Mekarsari terasa sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Slamet menyusuri jalan setapak, melewati pepohonan, sampai akhirnya rumah makan Pak Harto terlihat dari kejauhan. Rumah makan itu sudah tutup. Pintu depan terkunci, lampu dimatikan. Tapi dari sisi belakang ada cahaya redup. Slamet memutar tubuh mencari celah untuk melihat lebih dekat. Ia menemukan jendela kecil yang kacanya buram. Dari situlah ia mengintip, berusaha menahan nafas agar tidak ketahuan. Pemandangan di dalam membuat tubuhnya merinding. Ruangan itu gelap, hanya diterangi beberapa batang dupa yang menyala di sudut. Asap tipis mengepul, memenuhi ruangan dengan bau menyengat. Di tengah ruangan, ada meja panjang yang dipenuhi sesajen, buah, bunga, kendi berisi air, dan mangkuk berisi darah ayam yang masih segar. Slamet memicingkan mata, memastikan ia tidak salah lihat. Di samping sesajen itu, ada sebuah boneka terbuat dari kain lusuh. Bentuknya menyerupai anak kecil, lengkap dengan rambut hitam yang jelas bukan rambut mainan. Slamet menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Masuklah Pak Harto bersama seorang pria tua berambut putih kusut, mengenakan jubah hitam. Dari wajah dan sikapnya, Slamet bisa menebak, itu pasti dukun yang membantu pesugihan. Keduanya duduk bersila di lantai. Dukun itu menyalakan dupa lagi, lalu mulai membaca mantra aneh yang tak dimengerti Slamet. Suaranya berat, seperti bergema. Sesekali, ia mencelupkan jarinya ke mangkuk darah ayam, lalu mengusap boneka kain itu. Pak Harto menunduk hormat, lalu berkata dengan suara lirih, "Guru, usaha ini harus tetap ramai. Saya sudah memberi banyak uang, banyak persembahan. Jangan sampai pelanggan berhenti datang." Dukun itu menghentikan mantranya sejenak. Matanya menatap tajam ke arah boneka, lalu menjawab, "Harga sudah jelas. Darah hewan tidak cukup. Tumbal anak-anak desa harus terus diberikan. Kalau tidak, rumah makanmu akan sepi dan semua kekayaanmu hancur." Slamet tertegun. Dadanya sesak. Ia mulai memahami mengapa rumah makan itu selalu ramai meski masakannya biasa saja. Semua karena pesugihan, dan syaratnya adalah nyawa anak-anak. Dukun itu kemudian berkata lagi, "Tumbal berikutnya sudah dipilih. Anak itu murni, darahnya kuat, dan keluarganya tidak punya daya. Namanya Raffi." Jantung Slamet seolah berhenti berdetak. Ia menggenggam keras kayu jendela yang hampir lapuk. Urat di tangannya menegang, matanya panas menahan amarah. Raffi, anak satu-satunya, ternyata benar-benar menjadi incaran. Pak Harto mengangguk pelan. "Baik guru, anak itu sudah ada di tangan orang-orang saya. Besok malam, sebelum rumah makan dibuka, ritual pengorbanan akan dilakukan. Saya pastikan tidak ada yang menghalangi." Slamet nyaris berteriak, tapi buru-buru menutup mulut dengan tangannya sendiri. Tubuhnya gemetar. Ia ingin langsung menerobos masuk, menghajar Pak Harto dan menyelamatkan anaknya. Tapi akalnya menahan. Ia sadar
sendirian melawan mereka sama saja bunuh diri. Apalagi ada dukun sakti di sana, belum lagi para penjaga yang biasanya berjaga di sekitar rumah makan. Dari balik jendela, Slamet terus mengintai. Dukun itu kembali membaca mantra. Sesajen di atas meja bergoyang, mangkuk darah tiba-tiba bergolak seperti direbus meski tak ada api. Boneka kecil itu bergerak perlahan, seperti ada yang mengendalikannya. Suara tangisan samar terdengar, membuat bulu kuduk Slamet berdiri. Slamet mundur pelan, nafasnya tersengal. Ia tahu, malam itu ia sudah melihat rahasia terbesar rumah makan Pak Harto. Rahasia yang membuatnya takut sekaligus marah. Ia berlari kecil pulang, melewati jalan gelap tanpa peduli ranting atau batu yang menghalangi. Sampai di rumah, Sari ternyata sudah terbangun. Wajah istrinya penuh kecemasan. "Mas, dari mana? Kamu tahu Raffi ada di mana?" Suara Sari bergetar, hampir menangis. Slamet hanya bisa duduk di lantai, menutupi wajah dengan kedua tangannya. "Aku tahu, Di. Aku tahu, tapi keadaannya gawat." "Apa maksudnya? Katakan, Mas. Jangan bikin aku tambah bingung." Slamet menatap istrinya dengan mata merah. "Raffi ada di tangan mereka. Rumah makan itu semua bukan usaha jujur. Mereka pakai pesugihan. Raffi mau dijadikan tumbal." Sari jerit pelan, lalu menutup mulut dengan kedua tangannya. Air matanya langsung jatuh. "Astagfirullah. Mas, kita harus selamatkan Raffi. Sekarang juga." Slamet menggelengkan kepala. "Tidak bisa asal masuk, Dik. Aku lihat sendiri ada dukun sakti di sana. Kalau aku nekat, kita semua bisa mati." Sari terduduk lemas, tangisnya pecah, tubuhnya bergetar. "Terus kita harus gimana, Mas? Apa kita biarkan anak kita diambil begitu saja?" Slamet terdiam lama, pikirannya berputar, mencari jalan keluar. Ia tahu tidak bisa melawan sendirian. Satu-satunya harapan adalah meminta bantuan orang yang lebih paham soal hal gaib. Saat itulah, ia teringat pada Pak Ahmad, guru ngaji kampung. Orang tua itu terkenal tegas, selalu menolak hal-hal syirik dan dipercaya punya ilmu agama yang kuat. "Aku harus ke rumah Pak Ahmad. Kalau ada yang bisa menolong, hanya beliau." Sari mengangguk meski air matanya belum berhenti. "Tolong, Mas, selamatkan anak kita." Slamet bangkit, meraih sarung, lalu keluar rumah menuju rumah Pak Ahmad yang letaknya agak jauh di ujung desa. Malam itu, langkahnya terasa berat, tapi hatinya sudah bulat. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, di rumah makan Pak Harto ritual masih berlangsung. Boneka kain yang menyerupai anak kecil itu kini terbaring di lantai, diapit 2 lilin merah. Dukun itu tersenyum tipis. Besok malam, anak itu akan benar-benar datang ke sini. Saat darahnya menetes, roh penjaga pesugihan akan puas. Rumah makanmu akan semakin jaya. Pak Harto hanya menunduk, wajahnya dingin tanpa ragu sedikit pun. Slamet tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Tapi satu hal pasti, malam esok akan menjadi pertaruhan hidup dan mati berjalan untuk anaknya. tergesa, menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Ahmad. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin kencang bertiup, membuat ranting-ranting pohon bergoyang. Sesekali, suara anjing melolong terdengar dari kejauhan, menambah rasa tegang di dadanya. Rumah Pak Ahmad berada di ujung desa, agak jauh dari rumah warga lain. Ketika Slamet sampai, lampu minyak di teras masih menyala. Ia menggedor pintu dengan panik. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Pak Ahmad muncul dengan sarung dan peci putih. Matanya masih segar meski sudah larut malam. "Astagfirullah. Slamet, ada apa datang malam-malam begini?" tanyanya dengan nada cemas. Slamet langsung berlutut. Napasnya tersengal. "Pak, tolong saya. Tolong anak saya. Raffi ada di rumah makan itu. Saya lihat sendiri. Mereka mau jadikan dia tumbal." Pak Ahmad terdiam sejenak, lalu memegang bahu Slamet. "Tenang dulu. Ceritakan dari awal. Apa yang kamu lihat?" Dengan suara terbata, Slamet menceritakan apa yang ia saksikan dari jendela rumah makan. Tentang ritual, boneka kain, sesajen, hingga nama Raffi yang disebut sebagai calon tumbal. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Pak Ahmad mendengarkan dengan serius, alisnya berkerut. Setelah Slamet selesai, ia menarik napas panjang. "Innalillahi. Ini sudah keterlaluan. Kalau benar seperti itu,
Bukan hanya anakmu yang bahaya. Anak-anak desa lain juga terancam. Selamat menunduk, wajahnya pucat. Saya nggak tahu harus bagaimana, Pak. Saya nggak bisa lawan mereka sendirian. Pak Ahmad berdiri. Kamu benar. Lawan pesugihan itu tidak bisa dengan kekuatan biasa. Kita harus lawan dengan doa dan keyakinan. Saya tidak bisa diam saja. Ia kemudian memanggil beberapa santri yang tinggal di rumahnya. Ada 4 orang pemuda, semuanya masih muda, tapi wajahnya tegas. Mereka keluar dengan membawa sarung dan kitab kecil. Kalian dengar baik-baik, kata Pak Ahmad kepada santri-santrinya. Besok malam, kita akan menghadapi orang-orang yang sudah jauh tersesat. Mereka mencari kekayaan dengan jalan sesat, bahkan mengorbankan nyawa anak kecil. Kita tidak boleh biarkan. Selamat menatap mereka penuh harap, meski ketakutan masih ada. Pak Ahmad kemudian masuk ke dalam kamar dan kembali dengan membawa beberapa benda. Sebuah kitab kuning tua, segenggam garam yang dibungkus kain putih, serta botol yang sudah dibacakan doa. Ini bekal kita. Jangan dianggap benda ini punya kekuatan. Semua hanya wasilah. Kekuatan sebenarnya ada di ayat-ayat Allah. Selamat mengangguk, meski hatinya masih gemetar. Beberapa menit kemudian, terdengar suara warga datang. Rupanya, seorang santri tadi sempat membangunkan tetangga dekat untuk meminta bantuan. Perlahan, beberapa orang kampung berdatangan ke rumah Pak Ahmad. Wajah mereka penuh rasa cemas. Seorang bapak parubaya berkata, "Pak Ahmad, saya dengar ada anak hilang lagi. Apa benar ada hubungannya sama rumah makan Pak Harto?" Pak Ahmad menatap semua warga yang hadir. "Saya tidak akan menyembunyikan. Iya, benar. Selamat lihat sendiri. Anak-anak desa jadi tumbal untuk pesugihan rumah makan itu." Warga saling pandang. Sebagian terperanjat. Ada yang langsung berbisik-bisik, ada juga yang wajahnya pucat. Seorang ibu berkata lirih, "Astagfirullah, pantasan beberapa bulan ini banyak anak hilang. Kita kira mereka kabur atau hanyut di sungai." Tapi tidak semua setuju. Ada seorang pemuda bernama Karno yang berdiri dan menolak. "Tunggu dulu Pak Ahmad. Jangan asal nuduh. Pak Harto itu orang kaya, berpengaruh. Kalau kita salah langkah, bisa-bisa kita dituduh fitnah. Lagi pula, siapa yang berani melawan dia? Katanya dia punya ilmu hitam. Kita bisa celaka semua." Beberapa warga mengangguk, setuju. Ketakutan jelas terlihat di wajah mereka. Pak Ahmad berdiri tegak, suaranya lantang. "Saudara-saudaraku, justru karena ada ketakutan inilah kita jadi korban terus. Kalau kita diam, anak-anak kita bisa jadi tumbal berikutnya. Mau sampai kapan kita biarkan?" Sejenak, ruangan itu hening. Warga saling tatap, dilema di wajah mereka jelas terlihat. Selamat akhirnya bersuara, meski suaranya bergemetar. "Saya mohon, tolong anak saya. Kalau kalian tidak mau bantu, setidaknya biarkan saya ikut dengan Pak Ahmad. Saya nggak bisa diam. Itu anak saya satu-satunya." Wajah Selamat yang penuh putus asa membuat beberapa warga iba. Seorang bapak tua akhirnya berkata, "Saya ikut Pak Ahmad. Kalau benar ini urusan nyawa anak-anak, kita harus lawan." Perlahan, satu demi satu, warga ikut angkat tangan. Meski ada yang masih ragu, sebagian besar akhirnya sepakat. Jumlah mereka malam itu ada sekitar 12 orang. Pak Ahmad tersenyum tipis. "Alhamdulillah. Ingat, kita bukan mau cari masalah. Kita hanya mau menyelamatkan anak-anak dan menghentikan perbuatan syirik. Jangan takut sama manusia. Takutlah kalau kita diam saja melihat kemungkaran." Malam itu, Pak Ahmad memimpin doa bersama. Suara ayat-ayat suci dibacakan dengan lantang. Warga yang hadir ikut mengamini. Selamat menunduk, air matanya jatuh. Tapi hatinya sedikit lebih tenang. Selesai doa, Pak Ahmad memberi pesan terakhir. "Besok malam kita bergerak. Jangan ada yang cerita ke orang luar, terutama ke pihak rumah makan. Kalau mereka tahu, rencana kita bisa gagal." Semua mengangguk setuju. Selamat pulang ke rumah menjelang subuh. Sari masih terjaga, menunggu dengan wajah letih. Ketika Selamat menceritakan apa yang sudah ia lakukan, Sari memeluknya erat. "Terima kasih Mas. Setidaknya sekarang kita nggak di sendirian." Hari itu,
Kabar tentang rencana Pak Ahmad pelan-pelan menyebar. Meski hanya di kalangan warga dekat, ada yang tetap takut, memilih berdiam diri. Tapi ada juga yang menyiapkan diri karena mereka merasa inilah kesempatan untuk melawan ketidakadilan yang sudah lama mereka curigai. Di sisi lain, di rumah makan Pak Harto, persiapan ritual terus berjalan. Beberapa penjaga terlihat mondar-mandir lebih ketat dari biasanya. Mereka sudah tahu bahwa 6 malam berikutnya akan jadi malam penting. Pak Harto sendiri duduk bersama dukunnya di ruangan belakang. Besok malam, kita harus pastikan semua lancar. Tidak boleh ada gangguan. Anak itu harus jadi tumbal. Dukun itu tersenyum tipis. Tenang, roh penjaga sudah menunggu. Siapapun yang mencoba menghalangi akan dilenyapkan. Malam makin larut. Di desa Mekarsari, 2 pihak sedang bersiap. Yang satu dengan kekuatan pesugihan, yang satu dengan doa dan keyakinan. Selamat hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga ia tidak terlambat menyelamatkan Raffi. Malam itu, suasana desa Mekarsari terasa tegang. Bulan tertutup awan, angin berhembus kencang, seolah tahu akan ada kejadian besar. Selamat berjalan bersama warga yang sudah berkumpul di rumah Pak Ahmad. Mereka membawa obor, sementara Pak Ahmad memimpin di depan. Di tangannya, kitab kuning, segenggam garam, dan botol kecil berisi air doa. Semua tenang, jangan takut, ikuti saja doa yang saya baca, kata Pak Ahmad sebelum mereka berangkat. Selamat menggenggam erat tangannya sendiri. Bayangan Raffi yang terikat memenuhi pikirannya. Ia hanya berharap tidak terlambat. Rombongan itu berjalan cepat menuju rumah makan Pak Harto. Dari kejauhan, terlihat cahaya redup di bagian belakang rumah makan. Asap dupa mengepul dan terdengar suara orang membaca mantra. Selamat makin yakin anaknya ada di sana. Mereka berhenti beberapa meter dari pintu belakang. Pak Ahmad memberi isyarat agar semua diam. Dengan hati-hati, mereka mendekat. Dari celah pintu terlihat jelas, Raffi terikat dengan kain merah, matanya ditutup kain hitam. Tubuh kecilnya gemetar. Pak Harto berdiri di samping dukun tua. Wajahnya tegang, tapi sesekali ia tersenyum puas. Dukun itu terus melantunkan mantra sambil mengibas dupa. Api dari lilin merah bergoyang seolah tertiup angin dari arah tak terlihat. Anak ini akan jadi tumbal. Setelah malam ini, rumah makanmu akan semakin berjaya, ucap dukun itu keras. Pak Harto mengangguk, wajahnya terlihat rakus. Aku tidak sabar melihat hasilnya. Selamat tak kuasa menahan diri. Ia ingin menerobos masuk dan melepaskan anaknya, tapi Pak Ahmad menahan bahunya. Sabar, waktunya sebentar lagi. Ketika dukun mulai menghunus pisau kecil, Pak Ahmad melangkah maju. Dengan suara lantang ia membaca ayat suci. Suara itu terdengar jelas, membuat semua orang di dalam ruangan menoleh kaget. Tiba-tiba, suasana berubah. Api lilin bergetar hebat, dupa mengepulkan asap hitam pekat. Dukun itu mendengus marah. Berani sekali kalian mengganggu ritual ini. Pak Harto berteriak, usir mereka, jangan biarkan mendekat. Beberapa penjaga yang sejak tadi berdiri di luar segera maju. Namun sebelum mereka bisa bertindak, Pak Ahmad menaburkan garam ke tanah sambil membaca doa. Seolah ada dinding tak terlihat, para penjaga terhuyung mundur. Wajah mereka ketakutan, lalu lari meninggalkan tempat itu. Dukun tua semakin murka. Ia memukul lantai dengan tangannya. Tiba-tiba udara di ruangan bergetar. Dari kegelapan, muncul sosok hitam besar. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, dan suaranya menggeram seperti binatang buas. Selamat mundur selangkah, wajahnya pucat. Ya Allah, itu apaan? Pak Ahmad tidak gentar. Ia terus melantunkan doa, suaranya semakin keras. Ini makhluk pesugihan, jangan takut, lawan dengan doa. Makhluk hitam itu melangkah maju, mendekati Raffi yang masih terikat. Selamat spontan berteriak, "Raffi, bertahan nak, ayah di sini." Air matanya mengalir deras.
Dukun itu tertawa. "Percuma kalian melawan, tumbal ini sudah milik kami." Pak Ahmad maju lebih dekat, ia mengambil air doa dari botol kecil, lalu menyiramkan ke arah makhluk itu. Terdengar suara mendesis keras. Makhluk hitam itu menjerit, tubuhnya seperti terbakar, asap putih keluar dari kulitnya yang gelap. Pak Harto terkejut, wajahnya pucat. "Tidak, jangan ganggu penjagaku." Pak Ahmad tidak berhenti, ia membaca ayat kursi dengan suara lantang, sementara santri dan warga ikut mengaminkan. Suara doa bergema memenuhi ruangan, mengalahkan mantra sang dukun. Makhluk hitam itu meraung, tubuhnya bergetar hebat. Dukunnya memimpin ritual tiba-tiba muntah darah, wajahnya semakin pucat. "Tidak, kekuatan ini hancur." Pak Ahmad kemudian menaburkan garam ke sekeliling ruangan, membuat garis melingkar. Dengan izin Allah, semua kekuatan setan terputus. Ritual mendadak berhenti. Api lilin padam sendiri, dupa jatuh dan mati. Ikatan kain merah di tubuh Raffi terlepas perlahan, seperti dipotong tangan tak terlihat. Bocah itu menangis keras. Selamat segera berlari memeluk anaknya. "Raffi, nak, ayah di sini." Air matanya bercucuran, menciumi wajah anaknya yang basah oleh keringat. Sari yang ikut datang terlambat masuk ruangan, langsung menghampiri, memeluk anaknya sambil menangis haru. Pak Harto panik, ia mencoba mendekat, tapi tubuhnya tiba-tiba terhempas ke lantai, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menekannya. Ia berjerit marah. "Tidak, semua ini milikku. Aku sudah bayar mahal." Pak Ahmad menatapnya dengan dingin. "Harto, sadar, semua yang kamu punya ini hasil perjanjian dengan setan. Sekarang saatnya berakhir." Dukun tua berusaha bangkit, tapi tubuhnya lemas. Ia jatuh tersungkur, nafasnya tersenggal-senggal. Darah keluar dari mulutnya. Matanya melotot ke arah Pak Ahmad. "Kamu berani melawan penjaga?" Ucapnya terputus. Lalu ia ambruk pingsan. Makhluk hitam yang tadi berdiri gagah kini mengecil. Tubuhnya perlahan menghilang bersama asap hitam yang tersisa. Suara jeritanya menggema sampai keluar rumah makan. Tiba-tiba, lampu rumah makan mati total. Semua ruangan gelap gulita. Warga yang ikut hadir menyalakan obor. Wajah mereka masih diliputi ketakutan, tapi juga lega karena makhluk itu sudah pergi. Pak Ahmad menutup kitabnya. "Alhamdulillah, dengan izin Allah semua ini berakhir." Selamat masih memeluk Raffi erat-erat. Anak kecil itu masih menangis, tapi perlahan mulai tenang. Sari yang ikut datang terlambat masuk ruangan, langsung menghampiri, memeluk anaknya sambil menangis haru. Pak Harto tergeletak di lantai, tubuhnya lemas, wajahnya penuh sukringat, matanya kosong. Ia mencoba berbicara tapi suaranya serak. "Kenapa? Kenapa semua hancur?" Pak Ahmad mendekat. "Karena keserakahanmu, kau rela mengorbankan anak-anak tak berdosa hanya demi uang. Ingatlah, tidak ada perjanjian dengan syaitan yang membawa keselamatan." Warga yang hadir hanya bisa menatap Pak Harto dengan rasa muak. Selama ini mereka hanya mendengar bisik-bisik, tapi malam itu mereka melihat sendiri kenyataannya. Tak lama, tubuh Pak Harto ambruk, tak bergerak lagi. Dukun yang pingsan juga tidak pernah sadar kembali. Malam itu, rumah makan Pak Harto resmi mati. Sejak kejadian tersebut tidak pernah lagi ada yang berani membuka pintu atau membersihkan tempat itu. Warga sepakat membiarkan bangunannya kosong sebagai pengingat apa yang pernah terjadi. Selamat membawa Raffi pulang dalam pelukannya. Sari yang ikut datang terlambat masuk ruangan langsung menghampiri, memeluk anaknya sambil menangis haru. Pak Harto menutup langkah mereka dari belakang. Wajahnya tenang, meski lelah, ia lega karena berhasil menyelamatkan anak itu. Desa Mekarsari malam itu kembali hening, tapi semua orang tahu sejarah kelam baru saja terjadi.